Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, walaupun banyak di antara antum yang sibuk atau semuanya sibuk, alhamdulillah antum dengan izin dan taufik dari Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk mencari ridha Allah, mencari pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan mengangkat derajat kita semua di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas faedah atau mutiara-mutiara yang bisa kita ambil dari hadis Abdullah bin Ma'qil yang pada pekan yang lalu kita bahas hadisnya. Hanya saja kita belum bahas fawaidnya, faedah-faedahnya dan fikihnya. Hadis yang mulia ini mengandung banyak sekali pelajaran. Di antaranya yang pertama, hirsus salafi ala fahmi ma'anil Qur'ani wa asbabi nuzulihi. Semangatnya kaum salaf untuk memahami Al-Quran dan memahami sebab turunnya Al-Quran. Di sini Abdullah bin Ma'qil bertanya kepada Ka'ab bin Ujrah tentang ayat yang ke-196 dari surat Al-Baqarah, tentang makna dan tentang sebab nuzulnya. Abdullah bin Ma'qil ini seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, dan thiqatun. Thiqah itu artinya apa? Thiqah dapat dipercaya, ya. Dan disebutkan huwa min khiyari at-tabi'in, termasuk tabi'in yang utama, sebaik-baiknya tabi'in. Nah, beliau bertanya kepada kepada Ka'ab bin Ujrah tentang fidyah yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ini dalil atau salah satu dalil
bahwa kaum salaf itu sangat semangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar agama, dalam memahami Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka generasi yang terbaik, generasi yang utama, ya, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik umatku adalah kurunku, ya. Sebaik-baik generasi itu kurunnya Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, ya. Kemudian yang kedua, ahamiyatul i'tina bisababin nuzul, urgensi perhatian terhadap sebab nuzul. Karena dengan memahami sebab nuzul, kita akan mengetahui hukum dan bisa menafsirkan Quran dengan benar, dan banyak contohnya. Tetapi perlu diketahui bahwa sebab nuzul itu, dalam masalah sebab nuzul terbagi dua, ya. Dari sisi sebab nuzul, Al-Quran terbagi dua. Yang pertama ibtidai, dan yang kedua sababi. Ibtidai itu Al-Quran atau ayat-ayatnya turun tanpa sebab nuzul, disebut ibtidai. Yang kedua sababi. Sababi itu ayat-ayat yang turun dengan sebab nuzul. Mana yang paling banyak, yang ibtidai atau sababi? Ya, yang paling banyak ibtidai, yang tidak ada sebab nuzulnya, ya, yang tidak ada sebab nuzulnya. Oleh karena itu merupakan kekeliruan ketika ada orang yang minta ana untuk ngajar Quran di sebuah tempat, Ustadz, antum ngajar tafsir, tapi kami minta setiap ayat Ustadz sebutkan sebab nuzulnya. Ini nggak mungkin, ya, karena Quran dari sebab nuzulnya itu terbagi dua, ada ibtidai, ada sababi. Ibtidai, ya, jadi ayat-ayat yang turun langsung tanpa sebab nuzul. Nah, ayat-ayat yang ada sebab nuzulnya disebut sababi, dan ayat-ayat yang ibtidai lebih banyak daripada yang sababi. Yang ketiga, faedah yang ketiga, anna sunnata mubayyinatun li mujmalil Quran. Sunnah itu sebagai penjelas. Sunnah itu sebagai penjelas terhadap Al-Quran yang global. Jadi yang global dijelaskan oleh Al-Quran. Di antara di sini, ya. Jadi tugas sunnah itu, ya, ada 5. Di antaranya mubayyinah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, maksudnya Al-Quran. Jadi Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kitab suci namanya Al-Quran yang kita baca sekarang.
Kemudian Allah berfirman, litubayyina linnas, agar kau menjelaskan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Sangat jelas di sini tentang tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus beliau dalam rangka sebagai mubayyin, penjelas dari Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu, sesatlah orang-orang yang memiliki pemahaman ingkarus sunnah, yang disebut dengan Qur'aniyun. Mereka mengatakan Quran tidak butuh sama sunnah. Kalau butuh sama as-sunnah berarti Quran tidak sempurna. Mereka lupa dengan ayat ini dan banyak ayat yang lain, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Orang-orang para pengingkar sunnah, ikhwan yang Allah muliakan, mereka dengan banyak gaya, dengan banyak baju sekarang, ada yang frontal, ya, gak butuh sama Quran, sekaligus ada yang dengan akal kemudian melemahkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Dan ada yang menghinakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali. Dan berkeliaran macam-macam. Kemudian ada yang mengisi kajian, menafsirkan Quran seenaknya, menjelaskan Islam seenaknya tanpa mengambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu. Kemudian Quran ditafsirkan seenaknya. Ya. Banyak sekali mungkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah itu tidak bisa salat. Nggak mungkin salat dengan sempurna. Ya, bahkan Anda dikasih kabar oleh salah satu guru Anda, salatnya berbeda dengan kita. Ya, salatnya aneh. Nah, itu. Bagaimana mungkin bisa orang melakukan salat tanpa mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ingat ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Orang enggak mungkin salat dengan benar. Ya, zakat enggak benar dengan benar, enggak mungkin puasa dengan benar, enggak mungkin haji dengan benar kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam kesempatan ini Anda ingin menyampaikan 5 fungsi sunnah. 5 fungsi sunnah. Yang pertama, as-sunnah an-nabawiyah munsyi'atun li hukmin laysa fil Quran. Sunnah nabawiyah mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Quran. Perlu diketahui ikhwan yang Allah muliakan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberikan wahyu Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ulama berkata yang semisalnya adalah apa? Sunnah. Ya, adalah sunnah. Kalau kita ingin tahu dalil, ya, tentang hukum menggabungkan pernikahan dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya, baik itu dari pihak atau jalur ayah atau jalur ibu,
Saya tanya, menggabungkan atau poligami ya, poligami ini. Poligami dengan dua wanita, satu bibinya, satu ponakannya. Bibi dari pihak ayah, bibi dari jalur ibu. Boleh tidak? Jawabannya haram. Ada tidak di Quran? Antum cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ana jamin nggak akan ketemu. Yang nemukan, ana kasih hadiah. Ya, nggak akan ketemu. Yang ada di surat An-Nisa ayat 23 di akhir itu, Allah mengharamkan wanita-wanita yang dinikahi yang mu'abbad dari sisi nasab, karena persusuhan dan karena pernikahan. Kemudian di akhir ayat ke-23 surat An-Nisa, Allah berfirman, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan Allah melarang kalian melakukan, menggabungkan dua saudari. Lihat, dua saudari dalam satu pernikahan, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Ini menunjukkan pernikahan poligami dengan dua saudari sekaligus itu ada di masa jahiliyah. Sehingga ada sahabat ketika masuk Islam, dia nikahi seorang wanita dengan saudarinya. Kemudian salah satunya diceraikan. Jadi nggak boleh menggabungkan dua saudari. Misalkan Ahmad nikahi Zainab. Zainab punya kakak namanya siapa? Wati misalkan. Ahmad ya nikahi Zainab dan Wati. Boleh tidak? Tidak boleh. Kecuali kalau Zainabnya meninggal, baru nikahi Wati. Boleh tidak? Boleh. Namanya apa? Naik ranjang. Karena nikahi kakaknya. Kalau nikahi adiknya namanya apa? Turun ranjang. Naik ranjang dan turun ranjang boleh kalau istrinya sudah meninggal. Tapi kalau istrinya masih hidup dan masih jadi statusnya istri, tidak boleh, haram. Allah bilang wa antajma'u bainal ukhtain, haram menikahi dua saudari sekaligus, haram ya. Jangan naik ranjang selagi masih ada istrinya, masih hidup dan masih dalam statusnya istri. Nah, adapun menikah, menggabungkan dengan bibinya, misalkan si istri punya bibi dari jalur ayah, namanya ammah, kemudian dari jalur ibu, namanya kholah, digabungkan. Enggak ada di Quran, enggak ada. Adanya di mana? Di hadis. Ya, Rasulullah SAW bersabda, haram menggabungkan al-mar'ah, antara wanita baina ammatiha, dengan bibinya dari pihak ayah, dari jalur ayah, dengan kholatiha, bibinya dari jalur ibu. Haram. Lihat, ini sunnah. Ini salah satu fungsi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, ikhwan, anna sunnata an-nabawiyah muakkidatun lima fil Quran. Sunnah Nabi fungsinya yang kedua, memberikan penguat, sebagai penguat, takkid dari apa yang ada dalam Al-Quran. Contohnya di surat Ali Imran ayat ke-97, Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi
sabila. Walillahi, dan hanya untuk Allah. Jadi harus ikhlas. Alan nas, atas manusia, hijjul baiti, melakukan haji, menunaikan ibadah haji. Kemudian Allah bilang man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melakukannya. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih untuk menguatkan ayat ini. Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, maka tunaikanlah haji. Nah, ini Rasul bersabda dalam rangka apa? Menguatkan. Haji itu wajib. Kemudian dalam hadis atau banyak hadis yang lain, Rasul pernah ditanya tentang Islam kan? Akhbirni anil Islam, habarkan padaku tentang Islam. Kata malaikat Jibril, kata Rasul, antashhada an la ilaha illallah, kau bersaksi bahwa saya tidak ada ilah kecuali Allah, wa Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, wa tuqimas shalah, kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, wa tu'tiyaz zakat, yang keempat wa tasuma Ramadan, dan yang kelima apa? Wa antahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau tunaikan haji jika mampu. Jadi haji itu jika mampu. Kalau enggak mampu, tidak ada kewajiban haji. Ya. Kalau antum punya duit 1 miliar, wajib enggak haji? Wajib. Wajib haji. Jangan ditunda-tunda. Ya. Berikutnya yang ketiga, fungsi sunnah, fungsi hadis. Anna sunnatan nabawiyyah mufassilatun lima ujmila fil Quran. Sunnah Nabi itu sebagai pentafsil yang memerinci, maksudnya memerinci sesuatu yang global dalam Al-Quran. Sesuatu yang global dalam Al-Quran. Allah berfirman banyak di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah sholat. Ada di surat Al-Baqarah dan di surat yang lainnya ya. Contohnya di surat An-Nur ayat 56. An-Nur ayat 56. Allah berfirman, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kata Allah, tegakkan salat, tunaikan zakat, taat sama Rasul. Mau enggak kita dirahmati sama Allah? Jawabannya mau, pasti. Nah, dalam menegakkan salat, dalam menunaikan zakat, kita enggak akan mungkin bisa melakukannya dengan sempurna kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salatnya enggak boleh ngarang-ngarang. Harus melihat gimana Rasul salat. Harus mencontoh bagaimana Rasul salat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid, ada seorang laki-laki datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dia salat. Kemudian datang ke Rasul mengucapkan salam. Dijawab sama Rasul salamnya. Kemudian Rasul berkata, "Sholli fa innaka lam tusolli." Salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian orang itu salat lagi. Ya. Kemudian mengucapkan salam lagi ke Rasul SAW. Rasul bilang apa lagi? Sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi, engkau belum salat, kata Rasul. Salat lagi sampai 3 kali.
Setelah 3 kali dia mengatakan, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, wahai Rasul. Kata dia, ma uhsinu ghairu hadza. Aku enggak bisa salat yang bagus kecuali yang saya lakukan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat yang benar. Apabila engkau berdiri untuk salat, kata Rasul, fakabbir. Kemudian bacalah, summa qra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya baca Al-Fatihah, baca surat, ya. Setelah itu kata Rasul, summa rka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian rukuklah sampai tumakninah. Kemudian bangunlah i'tidal, berdiri, kata Rasul. Kemudian sujud dengan sujud tumakninah. Bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ya. Kemudian sujud lagi dengan tumakninah. Begitu sampai Rasul SAW berkata, waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukan hal itu dalam semua salatmu. Lihat, Rasul mengajarkan salat yang benar ke sahabat. Sahabat tadi, ikhwan yang Allah muliakan, melakukan salat tanpa tumakninah. Makanya dalam kitab Umdatul Ahkam itu bab khusus satu hadis itu. Antum kalau ingat tentang bab at-tumakninah di kitab yang kita bahas, itu satu hadis khusus akan pentingnya rukun tumakninah. Dan Rasul mencontohkan salat yang benar. Ini menunjukkan bahwa kita nggak mungkin ibadah dengan benar kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasul memberikan perincian, tafsil. Perincian tentang yang global. Kan di Quran global. Aqimus shalah, tegakkanlah salat, global ini. Tegakkanlah salat. Coba kalau antum enggak baca hadis, enggak ada yang ngajarkan, cuma baca ayat ini, tegakkanlah salat. Gimana negakkan salatnya? Ya. Ada takbiratul ihram, ya enggak? Disebutkan enggak ada takbiratul ihram? Enggak ada. Lihat, dan takbir itu ada 3 kata ulama. Ada takbiratul ihram yang hukumnya rukun, ada takbir intiqal yang hukumnya wajib, ada takbir apa lagi? Zawaid yang hukumnya sunnah. Takbiratul ihram, setiap kita mau masuk salat apapun di awal dengan takbir. Makanya Rasul bilang, salat itu kuncinya suci. Diharamkan dengan takbir. Maksud diharamkan dengan takbir, takbiratul ihram. Salat wajib, salat sunnah dengan takbiratul ihram. Hukumnya rukun. Orang enggak takbiratul ihram, salatnya batal. Enggak sah maksud saya. Kemudian yang kedua takbir intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Setelah berdiri beginian Allahu Akbar. Ke ruku ada takbir tidak? Ada takbir. Ini namanya takbir intiqal. Terus takbir di sela-sela itu. Namanya takbir intiqal dan hukumnya wajib. Orang kalau enggak mengucapkan takbir intiqal dengan sengaja enggak sah. Tapi kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi, beda dengan rukun. Yang ketiga ada namanya takbir zawaid. Takbir zawaid ini hukumnya apa? Sunnah. Adanya di mana? Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Saya tanya, dari mana adanya itu? Di Al-Quran? Enggak mungkin dapat. Cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, enggak mungkin ketemu. Itu semua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu semua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh orang pengingkar sunnah, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi takbir zawaid itu hukumnya sunnah, ikhwan. Kadang imam lupa ya, karena kadang setahun sekali atau 2 kali ya, 2 kali. Apalagi kalau imamnya dimarahi istri itu. Biasanya ngasih baju baru, nggak ngasih baju baru pas sholat, inget lupa. Baik, ini yang keberapa ikhwan? Ketiga ya. Jadi sunnah itu
mentafsil, memerinci sesuatu yang global dari Al-Quran. Yang keempat, anna sunnatan nabawiyah mukhassisatun lima fil Quran minal am. Sunnah Nabi mentaksis itu mengkhususkan keumuman Quran. Ini fungsi yang keempat. Di surat An-Nisa ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian tentang warisan. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dibandingkan wanita. Jadi setengahnya wanita itu 2:1. Ini laki-laki. Jadi semua anak dijelaskan dapat warisan. Datang hadis mengkhususkan, mengeluarkan sebagian hukum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawarath ahlu millatain, la yarithu muslimun kafiran wala kafirun musliman. Jadi orang kafir enggak mewarisi orang muslim enggak mewarisi orang kafir. Kalau ayah muslim, anak kafir, walaupun anaknya ayah meninggal tidak dapat warisan. Begitu juga sebaliknya. Ketika anaknya meninggal, ayah tidak dapat warisan. La yarithu muslimun kafiran wala kafirun musliman. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Contoh yang lain, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Bangkai itu haram. Apa yang dimaksud dengan bangkai, ikhwan? Ya, bangkai itu hewan yang tidak disembelihan. Ya, hewan yang mati hatfa'an fihi, mati tidak disembelih, itu bangkai. Ya, masih banyak orang makan bangkai, akhi. Jadi ada ayam mati dimasak, ini nggak boleh, ini haram, akhi. Di sebagian tempat begitu. Kambing mati dimasak, ya, ini boleh nggak? Nggak boleh, haram. Allah bilang hurrimat alaikumul maitah, bangkai itu haram atas kalian. Nah, waddam dan darah juga haram atas kalian. Di sebagian tempat masih bikin marus, tuh tahu marus? Marus, darah dibekukan, kemudian dicincang-cincang, dimasak, enak katanya. Ya kan? Sekarang masih ada nggak itu? Hah? Masih kata. Iya, itu nggak boleh, haram. Ya. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, bangkai itu haram. Bangkai itu haram. Seandainya antum tidak baca hadis, antum akan mengharamkan semua bangkai kan? Ikan ketika ikan mati di laut, ya, antum bilang ini bangkai ini, ya, haram tidak? Haram apa tidak? Nah, ya, kalau dengan keumuman ayat ini haram, tapi Rasul SAW pernah bersabda, uhillat lana maitatani wadaman, dihalalkan untuk kita kaum muslimin, kaum mukminin memakan 2 bangkai dan 2 darah. Apa 2 bangkai itu? Al-hutu wal jarad, kata Rasul. Al-hut tahu, ikan. Wal jarad dan belalang. Ini menunjukkan bahwa bangkainya ikan halal. Ya.
Jadi kalau ikan, kalau bahasa kitanya ngampul, tahu ngampul? Ya, ngambang di atas itu, antum ambil, dimasak, halal. Ya. Saat kan di ayat ketiga surah Al-Maidah Allah haramkan bangkai. Iya, itu umum. Kan ada hadis. Hadis fungsinya mengkhususkan. Di sini Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwa bangkai ikan halal. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wudu dengan air laut, Rasul bilang apa? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu halal, ya, suci airnya, bisa buat berwudu, dan bangkainya halal, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada ikan ngambang kemudian di pantai, antum melihat masih seger nih, boleh antum ambil dan antum makan, ya, dimasak. Begitu juga ikan yang di daratan masuk ke sini, ke umuman ini, itu halal. Lihat fungsi Quran sebagai pengkhusus. Dan dari sini juga kita tahu bahwa belalang itu halal. Ya, ada gorengan belalang kan, enak nggak, akhi? Ana belum pernah tuh, tapi kayaknya enak tuh, perlu dicoba itu. Ya, ya, belalang itu halal. Ya, itu. Nah, apa? Laron, ya. Iya, halal, halal. Rasul yang bilang al-jarad halal. Ya, goreng belalang, ya, buat lauk nasi, itu halal. Walaupun bangkai, ya, walaupun bangkainya halal. Ya, dan ini pengkhusus. Adapun darah, kata Rasul, al-kabid wat-tihal. Adapun darah yang dimaksud adalah hati dan limpa. Nah, taib. Berikutnya ya ikhwan yang Allah muliakan, yang ke-5, anna sunnatan nabawiyah tuqayyidu ahyanan mutlaqal Qur'an al-Karim. Ini fungsi yang kelima, itu taqyidu mutlaqil Qur'an, mengikat sesuatu yang mutlak dari Al-Qur'an. Mengikat sesuatu yang mutlak dari Al-Quran. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 38, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah oleh kalian tangannya sebagai balasan dari apa yang telah diperbuat dan sebagai hukuman dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Ma'idah ayat 38 sebagai dalil tentang hukum potong tangan, ya, syariat hukum potong tangan. Nah, sekarang ikhwan Allah muliakan, kalau tidak ada hadis, bisa enggak antum menerapkan ayat ini dengan benar? Saya yakin enggak bisa. Saya yakinnya enggak bisa. Potong tangan, tangan dari sini ke sini, ini namanya tangan, ya kan? Apakah ujung tangannya jari-jarinya, atau pergelangan tangan, atau siku seperti wudhu sampai siku, atau sampai ketiak? Semuanya namanya tangan. Jadi kalau enggak lihat hadis dan enggak lihat contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan hukum ini, enggak mungkin bisa menerapkan ayat ini. Ya. Kemudian nisabnya, batasan orang nyuri
dipotong tangannya itu segimana, itu juga nggak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la qat'a illa fi rub'i dinar. Tangan pencuri belum bisa ditegakkan untuk dipotong tangannya kecuali kalau sudah mencuri 1/4 dinar ke atas. 1/4 dinar. 1 dinar kata ulama itu 4,25 gram. 1 dinar berapa? 4,25 gram. Berarti 1/4-nya 1 gram lebih dikit. 1 gram emas. 1 gram emas zaman sekarang berapa duit? Ya, berapa? Coba antum lihat. Ada kan berapa? 1.700.000 ya? Sekitar segitu. Ana beberapa bulan yang lalu tuh ana ngajar zakat di tempat tertentu masih segitu. Ya? 1.700.000 lah. Ya, 1.700.000 lebih ya. Orang kalau nyuri sudah sampai segitu baru ditegakkan potong tangan. Kalau di bawah itu tidak ditegakkan potong tangan. Kemudian nyurinya zaman paceklik atau zaman tidak paceklik, itu detail benar ya, diperhatikan itu. Kemudian ngambil barangnya di tempat umum atau di lemarinya, itu juga penting. Kalau ada barang geletak, tahu geletak bahasa Jawa ya, di jalan diambil, itu bukan nyuri, enggak, walaupun ngambil belum bisa ya. Jadi banyak dawabitnya, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum potong tangan ini ya. Nah, ini hal yang harus diperhatikan ikhwan. Ada orang nyuri ayam di sebuah tempat, ribut ayamnya, teriak-teriak, ketahuan sama orang, dipentung sampai mati. Kejam gak orang ini? Kejam akhi ya. Ketika tidak berhukum dengan hukum Islam justru seperti itu ya, nyolong entok mati ya, padahal belum sampai nisab. Tapi ketika disuruh potong tangan, Islam kejam nih ya, Islam kejam nih kan gitu orang bilang. Padahal hukum rimba itu lebih kejam. Saya nggak katakan lebih kejam, sangat kejam, nggak bisa dibandingkan sama Islam. Islam itu adil, Islam adil ya. Nah, ini yang pernah ana tanyakan kepada orang NII di sebuah tempat. Ana pernah beberapa tahun yang lalu di Cimanggis ngajar di sebuah tempat yang tempat itu punya pabrik roti. Kemudian di antara pekerjanya itu ada yang dibawa ngaji ke sana. Kemudian mereka ngasih tahu ke saya, Ustadz, kami ngaji di situ. Saya bilang jangan, nanti di beat. Iya betul, di beat. Terus gimana? Terus salah satu mereka yang sudah masuk bilang ke saya, Ustadz kafir. Ustadz kafir. Terus saya bilang, kenapa ente sholat di belakang saya? Ya pura-pura saja. Tapi anak ini jujur, Masya Allah. Saya bilang, kenapa saya kafir? Karena Ustadz masih di negara Indonesia, belum masuk NII. Loh, kenapa kalau saya di Indonesia kafir? Karena Indonesia tidak menerapkan hukum Islam. Saya tanya tuh, yang dimaksud hukum Islam itu apa menurut Anda? Ya kita tegakkan hukum Islam semuanya. Anda nguji nih, ini pengalaman Anda nggak pernah lupa. Saya tanya, di antaranya mencuri ya? Iya,
tegakkan hukum Islam. Terus saya bilang, kalau ada orang nyuri ayam, dipotong enggak tangannya? Dia bilang, potong tangannya. Subhanallah. Tayyib, kalau saya bilang kamu potong tangan, ini tangan saya bilang. Dari sini, sini apa sini? Diam dia. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab, demi Allah gak bisa jawab. Ya. Saya bilang, ente gimana menegakkan Islam, mengamalkan hukum Islam kalau ente jahil? Guru ente juga jahil, Anda bilang gitu. Jahil. Ya. Sekarang ente kalau bilang orang nyuri ayam dipotong tangannya, zalim. Ayam berapa harganya? Antum pergi ke pasar, tanya ayam kampung berapa satu? Berapa, ikhwan? Paling banter 200.000 atau 150.000 kan? Beli, bikin opor, enak tuh. Nyuri satu ayam, sudah nisab belum, akhi? Belum. Dipotong tangannya, dolim tidak? Zalim. Kemudian motong tangannya kalau segini juga zalim. Gak bener. Lihat pentingnya belajar agama. Ya, dia teriak-teriak tegakkan hukum Islam, tegakkan hukum Islam. Indonesia kafir, Indonesia kafir, tapi gak ngerti hukum Islam. Gimana ceritanya? Ya tidak. Adzan dulu ya. Setelah kita lanjutkan. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan, ikhwan yang Allah muliakan, sambil berharap dan berdoa pada Allah selalu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, faedah dari hadis ini banyak, sampai 14 faedah, dan Anda lihat faedahnya sangat bermanfaat untuk kita ketahui. Oleh karena itu mungkin Anda akan baca pelan-pelan ya. Kita lanjutkan dulu yang keempat. Yang keempat ya, faedah. Yang 5 tadi masuk ke yang ketiga. Yang 5 bagian tadi masuk ke yang ketiga, bahwa sunnah itu penjelas Al-Quran. Yang keempat, annal muhrima idza kana bihi adza min ra'sihi likummalin aw nahwihi fa innahu yajuzu an yahlika ra'sahu wa la ithma alaih. Orang yang ihram, artinya muhrim, kalau ada penyakit di kepalanya, semisal kutuan ya, ada kutuan, kutunya enggak 1-2, ini kutunya banyak ya, atau yang semisalnya, boleh baginya untuk mencukur rambutnya, boleh baginya untuk mencukur rambutnya dan tidak berdosa. Dan tidak berdosa. Artinya kalau tidak ada sebab, tidak sakit, berdosa. Ini mencukur rambutnya karena ada penyakit, makanya tidak berdosa, karena ada uzur. Akan tetapi wajib baginya membayar fidyah. Fidyahnya dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 196 dan hadis. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Siapa yang sakit atau gangguan di kepalanya, boleh dia mencukur rambutnya, tapi bayar fidyah. Fidyahnya puasa atau menyembelih atau sedekah ya, atau nusuk, menyembelih hewan, kambing ya. Puasa berapa hari? 3 hari. Disebutkan nggak di sini 3 hari? Enggak kan? Yang jelaskan siapa 3 hari? Sunnah. Kalau misalkan tidak baca hadis, nggak mungkin paham. Ya, puasa saja.
puasa sehari atau 2 hari atau 3 hari atau 10 hari, nggak ngerti. Kemudian sedekah. Sedekah yang dimaksud ngasih makan, ya kan? Bukan sedekah biasa, tapi ngasih makan. Kepada berapa orang? Ya, 6 orang. Kepada 6 orang, ya. Satu orangnya berapa sok? Setengah sok. Nah, ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada banyak pertanyaan, mungkin karena 3 kertas nih, kawan ya. Ana pilih satu pertanyaan, satu kertas, satu pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah berikutnya di pekan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seputar haji. Yang pertama, bagaimana hukumnya memotong hadyu sebelum wukuf di Arafah? Pulang dari Siti Tur ke Jeddah tanggal 7 Zulhijjah. Bagaimana solusinya bila sudah terlanjur memotongnya dan tidak punya uang untuk mengulang dan sudah sampai di tanah air? Nah, baik. Memotong hadyu sebelum tanggal 10 tidak sah, ya, karena memotong hadyu itu harus tanggal 10 Zulhijjah. Itu ada 4 amalan besar, ya. Melempar jumroh Aqabah yang pertama, kemudian motong rambut atau menyembelih hewan hadyu yang ketiga, kemudian tawaf ifadah. Ini syariatnya. Kalau memotong hadyunya sebelum tanggal 10, ini motong apa? Korban saja sebelum sholat Id diterima tidak? Enggak, ada aturannya. Ya. Gimana kalau sudah dipotong? Potong lagi, akhi. Ya. Antum potong tanggal 10 Zulhijjah. Gimana kalau enggak punya duit? Di ayat yang sama 196 dianjurkan untuk puasa. Berapa hari puasanya? Ya, 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari ketika pulang. Yang Allah bilang tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Sebagai orang yang tamattu, tidak punya hewan hadyu untuk disembelih di tanggal 10 Zulhijjah. Insyaallah nanti kita baca ayatnya mungkin pekan depan. Ya. Jadi al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal, ya. Nah, pertanyaan yang lain nanti insyaallah nanti kita lanjutkan di pertanyaan jawabannya supaya adil. Ana lagi belajar adil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada antum dan keluarga. Amin. Ustadz, ana izin bertanya. Yang pertama, hampir semua jamaah haji Indonesia saat datang ke tanah haram melakukan haji tamattu. Betul, tamattu. Ya. Di mana nanti mereka diwajibkan untuk berkorban menyembelih hadyu atau mengganti dengan berpuasa. Pertanyaannya, kapankah waktu yang tepat atau afdol untuk pelaksanaan dari beberapa pengajian yang ana ikuti lebih afdol dilakukan di hari nahar? Memang wajibnya di hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi sebagian besar jamaah Indonesia diminta melakukannya sebelumnya, dikoordinir oleh masing-masing di KBIH atau kloter. Malah ada yang di tempat, ya, dia apa nih, dijemput, enggak jelas ini, dijemput di tempat apa nih. Jika ada jamaah yang tidak ikut hajju sebelum tanggal 10, ada yang sempat marah, ya. Iya, mohon penjelasannya. Sama penjelasannya. Jadi berarti umum nih, iya. Antum sembelih tanggal 10 Zulhijjah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tapi pertanyaan berikutnya, ikhwan yang Allah muliakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya istri kedua. Tapi soal waktu buat saya, suami saya tidak adil.
dalam satu minggu cuma 2 kali dia nginap, itu pun tidak berurutan. Tapi kalau dia saya bilang nggak adil, dia nggak terima. Tergantung sudut pandang dari saya. Sepertinya dia nggak terima. Tolong pencerahannya. Apa karena saya istri yang nggak mampu? Taib. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang poligami, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kalian kalau kalian takut tidak adil, cukup 1. Dzalika adna alla ta'ulu, itu lebih dekat untuk tidak mendolimi, berbuat dolim. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 3 tentang poligami, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Boleh kalian nikah, ya, dengan wanita yang kamu inginkan 2, 3 atau 4. Ya, kalau kaum muslimin itu jatahnya 4. Saat gimana Nabi? Itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman sahabat ada yang nikah 6. Masuk Islam, turun ayat ini, dicerai yang lainnya, ya. Kemudian 10 kalau nggak salah, ya. Dicerai, sisanya tinggal 4. Ini nggak boleh lebih dari 4. Taib. Ini pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya tentang giliran adil atau tidak kalau 2 hari. Pertama, waktu awal nikah apakah ada perjanjian? Ya, perjanjian saya mau gilir kamu cuma 2 hari saja, ya, gitu. Nanti yang lainnya ke istri pertama. Kalau seandainya ada, maka harus dijalani. Kalau tidak ada perjanjian seperti itu, tidak ada perkara seperti itu, ini bisa nuntut ke suami untuk berlaku adil setiap gantiannya, apakah sehari, semalam, apakah 2 malam, apakah 3 malam, harus adil. Adil itu dari sisi mabit dan dari sisi nafkah. Adapun cinta nggak mungkin, ya. Cinta itu yang paling tahu suami, dan jangan dikasih tahu istri, saya lebih cinta kepada si fulanah. Wah, repot, ya, bisa perang, ya, perang dunia, nggak boleh, ya. Kalau ditanya gimana, kamu lebih cinta saya apa dia? Nah, ya, bilang lebih cinta kamu. Nanti di sana begitu juga, ya. Ini harus belajar ini. Baik, ya. Terus gini, ikhwan, kalau seandainya tidak ada perjanjian itu, tidak ada tanazul, ada istilah tanazul, ya, ada istilah tanazul, menyerahkan hak, memberikan hak, seperti Saudah memberikan haknya kepada Aisyah, ya. Kalau tidak ada perkataan itu di awal, wajib bagi suami untuk adil, wajib. Kalau enggak, maka akan diazab di hari kiamat. Allah menghabarkan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, apabila ada seorang laki-laki punya 2 istri, famalat ila ihdahima, kemudian cenderung kepada salah satunya, maksudnya enggak adil, maka di hari kiamat dia akan berjalan miring, ya, karena tidak adil. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa
ayat kalau tidak salah ke-34. Antum bisa lihat ya. 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena apa? Karena Allah melebihkan derajat sebagiannya di atas yang lain, dan karena sebab mereka ngasih nafkah. Allah lebihkan laki-laki. Dari sini kita mengetahui bahwa laki-laki itu ada kewajiban kasih nafkah kepada istri. Ya. Kalau enggak kasih nafkah, utang akhi, ditagih di akhirat. Ya. Kemudian di ayat ini, di akhir, di ujung ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, wa in ata'nakum fala tabghu ilaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, coba antum melihat surat An-Nisa ayat 3, 4. Saya takut salah ayatnya. Antum bisa lihat. An-Nisa, bentar ya, saya minta waktu sebentar. Ayat 34 betul. Ya. Allah bilang, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau wanita itu taat kepada Anda, mentaati kalian, mentaatimu, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Lihat. Allah tutup ayat ini dengan kalimat apa? Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Saya tanya ikhwan, siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang istri, Allah menutup ayatnya dengan aliyan kabira? Allah Maha tinggi dan Allah Maha besar. Siapa yang tahu apa rahasianya? Apa rahasianya? Ya, rahasianya ikhwan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, Allah ingin ngasih tahu ke kita bahwa wanita itu titipan, bahwa istri itu lemah, makanya tidak boleh dianiaya, harus kita menjaganya, menghormatinya, memuliakannya. Ya. Kalau tidak, Allah marah. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Antum tidak berurusan dengan istri yang lemah, tapi antum sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita lemah, akhi. Ketika seorang laki-laki mengambil wanita, menjadikan istrinya, dan dia cinta dan dia nurut, muliakan dia. Kalau enggak, ceraikan. Ya. Jadi, innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Tapi Anda tidak nyuruh cerai ya. Ya. Jadi takut sama Allah. Saya tanya, wanita lemah atau kuat? Lemah akhi. Dibilangin dikit nangis. Antum ingat Allah. Allah Maha tinggi, Allah Maha besar. Istri adalah titipan. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Allah menjatuhkan laki-laki. Ya, Allah enggak suka dengan kezaliman. Rasul bilang, wattaqil zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah akan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Hal-hal yang akan menjegal kita di hari kiamat itu zalim. Itu kezaliman. Dan zalim yang terbesar sama istri. Istri itu wajib dimuliakan. Dia bukan pembantu akhi. Dia istri. Ya. Oleh karena itu siapapun yang mau poligami,
belajar ilmu poligami. Jangan asal poligami. Banyak buku. Ya. Ana pernah, akhi, ngadakan kajian poligami dengan orang terbatas. Ya, sekitar 15 orang. Itu pengusaha rata-rata. Ya. Kemudian ana bawakan satu kitab selesai. Dari pagi sampai sore atau dari siang sampai sore. Sampai sekarang tidak ada satupun yang poligami. Saya tanya kenapa? Takut, Ustadz. Ya, itu tuh. Jadi memang belajar poligami itu harus belajar, bukan asal poligami saja. Ya, jadi belajar ya apa itu dan seterusnya. Ya, supaya tidak salah pengertian. Ini perempuan takut nih kalau bisa poligami. Wah, Ustadz nih ngomong poligami. Padahal justru kalau belajar tahu ilmunya, orang itu akan betul-betul ya hati-hati. Gimana? Ada rizki misalkan 10 juta, bagi yang pertama 5 juta, yang kedua 5 juta, harus adil. Ya. Waktu bagian malam juga begitu. Malamnya satu hari, ya, adil. Ini yang Islam itu indah, masya Allah. Indah Islam itu, akhi. Poligami solusi yang indah, tapi ditakuti. Subhanallah. Ya, banyak tuh. Anak baca janda banyak, akhi. Ya, iya, masya Allah. Ribuan, akhi. Anak punya kawan lagi nulis tesis tentang masalah perceraian dan dengan uang zakat. Maksudnya zakat, pengaruh zakat dalam menekan perceraian. Itu dia pelajari, subhanallah, satu kotak saja jandanya ribuan banyak, dan kasusnya masya Allah. Itu. Nah, ini laki-laki yang mampu, ya bismillah. Ini perempuan, wah kurang asem ini Ustaz. Nah, kalau kita semakin belajar semakin baik, bagus, insya Allah kita nggak sembarangan kita berpoligami, akhi. Ya, indah. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, ikhwan. Ya, ya Pak. Iya. Ya. Ya. Ya, kalau ada saksi, ada wali maksudnya, ada wali, ada mahar, saksi, semua rukunnya terpenuhi, sah nikahnya. Ya, jadi walaupun yang biayainya itu istri, dan banyak yang begitu juga. Ya, Bang. Ada sebagian wanita yang nikah, dia nggak dinafkahi, malah dia yang ngasih nafkah. Ya, dia dari sisi situ kuat. Ya, tapi itu jarang. Ya, jarang. Ada 1-2, dan di Saudi banyak yang seperti itu. Ya, maksudnya di Timur Tengah ada, ya, seperti itu. Ya. Tapi mungkin ini saja, ikhwan. Kita lagi bahas ini nih, bahas haji, ya. Daurah haji. Insya Allah, ikhwan, mungkin awal bulan, Pak, ya. Awal bulan kita ngadakan praktek haji di pondok, ya, asrama haji, insya Allah. Ya, insya Allah. Mungkin ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.